semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Alfiatus Salma, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran secara daring, yaitu mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, siswa diminta untuk membuka Google Classroom karena di sana ada lampiran video pembelajaran. Lalu yang kedua, guru membagikan link untuk bergabung dalam web meeting melalui WhatsApp group. Nah, untuk yang ketiga, melalui Unclosed Meeting, siswa mendengarkan guru menjelaskan tentang globalisasi dan bentuk kerjasama negara di ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Untuk video praktiknya bisa disimak berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. Sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, oke, tetap semangat ya. Dan walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring, yang penting kalian tetap semangat dalam belajarnya, oke? Oke. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peranan Indonesia dalam bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, untuk itu Ibu izin untuk berbagi layar ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Coba kalian amati, kita ini berada pada era globalisasi di mana berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, lalu ada spaghetti, sushi, dan lain-lain. Nah, produk Indonesia juga sudah ada yang mendunia, contohnya yaitu batik. Nah, perkembangan komunikasi dalam transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara-negara lain. Nah, kalian pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Lalu, bagaimana sih peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Untuk itu, untuk mengingat kembali, kan materi sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang materi ASEAN. Nah, untuk itu Ibu hanya mengingatkan pengertian dari ASEAN dan pendiri-pendirinya dan negara yang bergabung. Yaitu, pertama, ASEAN. ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dikenal juga dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, pada saat deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 Menteri Luar Negeri, pendiri ASEAN, yaitu yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Nasuko Ramos dari Filipina, yang ketiga ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima ada Sanat Koman dari Thailand. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Namibia. Kalian harus hafal ya. Lalu, nah,
Ini adalah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama ada bidang pembangunan sosial. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan berupa makanan dan obat-obatan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, yaitu pada tahun 1979 akhirnya dibentuk Asian Ministerial Meeting on Social Welfare and Development atau yang disingkat dengan AMMSWD, yaitu forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Nah, kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan memberikan foto bukti gambar. Ini adalah saat peresmian pembentukan AMMSWD. Ini adalah saat peresmiannya, ini isinya menteri-menteri yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Oke. Berikutnya, ini adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keempat, melakukan kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang kelima, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement atau disingkat ATA. Nah, yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang biasa kita sebut itu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Yang ketujuh, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kedelapan, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, ini salah satu contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya, seperti acara pembukaan Asian Games 2018 yang digelar di Gelora Bung Karno pada 18 Agustus, yang menuai banyak pujian. Karena di sana para anak SMA atau SMK itu menampilkan sebuah tarian yang sangat menarik. Nah, itu salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN, yaitu memperkenalkan budaya kita, yaitu tarian. Tarian apa itu namanya? Tari Ratun Jero. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah tari Ratun Jero yang dilakukan oleh perempuan. Kenapa bukan tari saman? Karena tari saman itu umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Oke. Sekian pelajaran kali ini. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi tari Ratun Jero yang dicontohkan Ibu itu berarti berbeda ya, Bu, dengan tarian saman? Ya, berbeda. Jadi kalau orang Aceh itu menyebut tari saman. Saman itu bahasa Acehnya yaitu tarian gitu. Jadi ibaratnya bukan sebuah nama tarian, tapi saman itu adalah arti dari tarian seperti itu. Dan umumnya tari saman itu dilakukan oleh laki-laki. Tuh. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi
Oh iya, untuk mungkin kalian bisa agar lebih paham, apa sih misalkan contoh bentuk globalisasi itu yang terjadi di Indonesia itu apa? Ya seperti ekspor impor, barang yang kita miliki yang dimiliki oleh negara lain seperti itu juga. Misalnya ini adalah handphone. Handphone ini merupakan buatan dari negara asing yang diekspor ke Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempermudah komunikasi kita dengan orang lain gitu, jadi lebih mudah. Seperti kalau barang lagi makanan gitu, beras contohnya, Indonesia juga melakukan ekspor impor dengan Thailand. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Oke. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Yang M terakhir apa, ayo? Menjaga jarak. Tepat sekali. Oke. Jadi, Ibu harap kalian tetap semangat walaupun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Untuk langkah-langkah yang keempat, yaitu setelah penjelasan materi selesai, guru menjelaskan tentang LKPD yang akan dikerjakan kepada siswa. Link LKPD akan diberikan atau dikirim melalui WhatsApp group. Lalu langkah yang kelima, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara daring. Nah, untuk penilaian sikap bisa dinilai saat pembelajaran virtual berlangsung. Untuk penilaian pengetahuan, soal evaluasi telah diunggah melalui Google Form. Sekian video praktik pembelajaran daring dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.